Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah kejahatan korporasi untuk para peserta MOOCs. Baik, minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait korporasi menjadi diatur di dalam KUHP baru dan sebagai subjek hukum pidana yang ada di Indonesia. Namun kita perlu pelajari dan pahami doktrin yang dapat dihukumnya korporasi. Ada beberapa doktrin yang berkembang dalam memahami korporasi, di mana dikenal dengan strict liability. Di mana strict liability ini adalah pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, kesengajaan pada pelakunya. Kemudian berkembang lagi teori terkait vicarious liability. Teori atau ajaran doktrin diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum atau tortious liability yang diterapkan pada hukum pidana. Di Indonesia, vicarious liability untuk kejahatan korporasi menjadi dasar pertimbangan dalam menerapkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan melawan hukum. Kemudian ada doktrin yang disebut doctrine of delegation. Salah satu alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana secara vicarious karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang tersebut. Jadi vicarious liability, perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini adanya delegasi kewenangan dari majikan kepada bawahan karena adanya perjanjian, ya. Kemudian dalam hal ini apabila pegawainya melakukan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana juga dapat dimintakan kepada majikannya atau pemilik dari korporasi. Kemudian selanjutnya dikenal juga dengan doctrine of identification, di mana mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasikan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, directing mind dapat dilihat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Siapa yang mendirect, siapa yang otaknya. Nah, otak dari korporasi inilah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian ada doktrin yang disebut dengan aggregation. Doctrine of aggregation, seorang dapat mengkombinasikan semua perbuatan dan unsur mental dari sebagai orang yang terkait relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental adalah suatu tindak pidana, seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental yang telah dilakukan oleh satu orang saja. Jadi doctrine of aggregation ini, seorang dapat mengkombinasikan semua perbuatan dan unsur mental dari berbagai orang yang terkait relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental adalah suatu tindakan pidana, seperti seakan-akan perbuatan dan unsur mental ini telah dilakukan oleh satu orang saja. Jadi bukan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban